Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Astutis, NPM 19621020. Rekan saya Agustian Eka Putra Badoa, NPM 19621068, dan Vincentius Dwi Cahyo Nugroho, NPM 19621069. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang digital signature. Adapun pengertian dan fungsi dari digital signature digital signature ialah tanda tangan, jenis tanda tangan, tetapi satu-satunya perbedaannya adalah ia melibatkan pengguna PIN atau algoritma matematika untuk menandatangani dan memvalidasi keaslian dokumen. File atau perangkat lunak, bukan pena dan kertas. Tanda tangan digital digunakan untuk memastikan bahwa file yang dikirim secara digital milik sumber yang ditentukan dan mencapai penerima yang dituju dalam format aslinya tanpa gangguan apapun. Nah, secara sederhana, tanda tangan digital bekerja dengan cara yang sama seperti segel amplop. Bayangkan, Anda ingin mengirim dokumen yang ditandatangani secara fisik dari satu negara ke negara lain. Anda perlu mengirim dokumen melalui kurir. Proses ini melibatkan banyak dokumen. Dengan demikian, membuang-buang waktu yang tak ternilai. Tanda tangan digital, dokumen tersebut dapat dikirim secara elektronik dalam hitungan menit saja. Dengan cara ini, Anda dapat menghemat waktu dan juga uang. Sejumlah penelitian yang dilakukan di seluruh dunia menunjukkan bahwa menggunakan tanda tangan digital dapat menghemat waktu kerja seminggu penuh bagi profesional yang bekerja. Waktu yang dihemat dikombinasikan dengan penghematan uang yang tak terbantahkan pasti akan mendorong penerimaan tanda tangan digital yang cepat di seluruh dunia. Adapun tingkat keamanan dari digital signature. 1. PIN, sandi, dan kode, di mana PIN, sandi, dan kode ini digunakan untuk mengautentifikasi dan memverifikasi identitas penerima dan menyetujui tanda tangan mereka. Email, nama pengguna, dan kata sandi adalah yang paling umum. Nah, yang kedua, cap waktu atau time stamping, memberikan tanggal dan waktu tanda tangan. Time stamping berguna ketika waktu tanda tangan digital sangat penting seperti perdagangan saham, penerbitan tiket loter, dan proses hukum. Yang ketiga, kriptografi asimetris, di mana kriptografi asimetris ini menggunakan algoritma kunci publik yang mencakup enskripsi atau autentikasi kunci privat dan publik. Nah, yang keempat, checksum, rangkaian panjang huruf dan angka yang mewakili jumlah digit yang benar dalam sebuah data digital yang dapat digunakan untuk perbandingan untuk mendeteksi kesalahan atau perubahan. Checksum bertindak sebagai sidik jari data. Nah, cara kerja digital signature. Adapun cara kerja digital signature yaitu ada beberapa yang diuraikan di sini, yaitu agar dapat bekerja dengan baik, tanda tangan digital menggunakan public key kriptografi atau juga yang dikenal sebagai asymmetric cryptography. Nah, dengan menggunakan algoritma public key seperti RSA, Reset Samir Adleman dapat menghasilkan 2 key dan membuat pasangan kunci yang dapat ditautkan secara sistematis, yaitu public key dan private key.
Tanda tangan digital bekerja melalui dua public key yang saling mengautentifikasi, namun pihak yang akan memberi tanda tangan digital menggunakan private key agar dapat menginskripsi data tanda tangan tersebut. Sedangkan satu-satunya cara untuk mendeskripsikan data tersebut hanya melalui public key dari pembuat tanda tangan. Apabila penerima tidak dapat membuka dokumen menggunakan public key milik pembuat tanda tangan, artinya terdapat masalah yang ditemukan, baik itu dokumen atau tanda tangannya. Seperti itulah autentikasi digital signature. Baik, saya akan melanjutkan hasil diskusi kami yang dari tadi dibacakan oleh Widya. Ya, dari keunggulannya, yang pertama, time stamping. Dengan menyediakan informasi mengenai waktu pembuatan digital signature, time stamping atau cap, waktu berguna untuk dokumen yang bersifat sensitif terhadap waktu, seperti untuk perdagangan saham dan proses hukum. Kedua, diterima global dan sah secara hukum. Standar yang dimiliki oleh Public Key Infrastructure atau PKI memastikan tiap key yang dibuat oleh penyedia jasa digital signature dibuat dan disampaikan dengan aman. Selain itu, karena pengguna digital signature dalam kurung tanda tangan digital dapat diterima secara internasional. Semakin banyak negara yang menerima tanda tangan digital karena sifatnya yang dapat mengikat secara hukum. 3. Lebih efisien. Digital signature mampu menyediakan proses pendatangan, penyimpanan, dan penukaran dokumen fisik yang biasanya seringkali memakan waktu, sehingga dapat memungkinkan penggunanya untuk dapat mengakses dan mendatangani dokumen dengan cepat. 4. Lebih ramah lingkungan. Dengan menggunakan digital signature dapat mengurangi penggunaan kertas dan mengurangi limbah fisik yang dihasilkan oleh kertas, serta berbagai dampak negatif lainnya bagi lingkungan dan mengangkut dokumen kertas. 5. Mudah untuk ditelusuri. Hadirnya digital signature membuat jejak audit dan membuat penyimpanan catatan internal menjadi jauh lebih mudah dengan data yang direkam dan disimpan secara digital. Lebih sedikit pula bagi pembuat tanda tangan untuk membuat kesalahan atau salah menempatkan sesuatu. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Vincent Seals. Selanjutnya, peran penting digital signature. Di banyak kawasan termasuk sebagian Amerika Utara, Uni Eropa, dan APAC, tanda tangan digital dianggap mengikat secara hukum dan memiliki nilai yang sama dengan tanda tangan dokumen tradisional. Selain penandatanganan dokumen digital, mereka juga digunakan untuk transaksi keuangan, penyedia layanan email, dan distribusi perangkat lunak. Area di mana keaslian dan integritas komunikasi digital sangat penting. Teknologi standar industri yang disebut infrastruktur kunci publik memastikan keaslian dan integritas data tanda tangan digital. Selanjutnya, cara membuat digital signature. Untuk membuat tanda tangan digital, perangkat lunak penandatanganan seperti program email membuat khas satu arah dari data elektronik yang akan ditandatangani. Kunci pribadi kemudian digunakan untuk mengenkripsi hash. Hash terenkripsi bersamaan dengan informasi lain seperti algoritma hashing adalah tanda tangan digital. Alasan mengenkripsi hash adalah alih-alih seluruh pesan atau dokumen adalah karena fungsi hash dapat mengubah masukan arbitrer menjadi nilai panjang tetap yang biasanya jauh lebih pendek. Ini menghemat waktu karena hashing jauh lebih cepat daripada menandatangani. Nilai hash bersifat unik untuk data yang dihash. Setiap perubahan data, bahkan perubahan dalam satu karakter, akan menghasilkan nilai yang berbeda. Atribut ini memungkinkan orang lain untuk memvalidasi integritas data dengan menggunakan kunci publik penanda tangan untuk mendeskripsi hash.
Itulah presentasi dari kelompok kami terkait materi tentang digital signature. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.